sahabat Golagong TV. Ini hari Rabu 5 Agustus 2020. Saya baru mandi segar karena pagi ini akan kedatangan tamu dari kantor bahasa Banten. Saya akan menunjukkan di mana saya tinggal selama COVID-19 ini ya. Dari mulai Maret saya nggak kemana-mana, berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 5 bulan. Pandemi Corona masih terus menghantui kita. Nah ini dia, ini area rumah saya ya. Ini 1000 meter. Jadi kalau rumah dunia yang biasa kegiatan di depan. Awalnya memang di sini pada tahun 2000. Nah saya mau ngasih lihat. Ini biasa disebutnya Gong Library. Gong Library. Tuh. Ya, ini buku-buku lama saya nih. Buku lama-lama saya ya. Nah, ini yang tidur di sini relawan baru namanya Setiawan Jody Fakar. Ini dia yang lagi jadi kameraman. Biasanya dia editor ya. Nah, sini. Oh, sini. Capek nggak? Enggak kan? Nah, ini areal awal dulu. Ada pohon 3 di sini, pohon arem. Sekarang jadi pohon singkong ya. Seiring waktu dari tahun 2004 areal ini aktif kegiatan-kegiatan rumah dunia yang sifatnya lokal, nasional, bahkan internasional ada di sini. Nah itu panggungnya legenda tuh. Semua penulis besar di Indonesia pernah ada di sini. Dari mulai Gunawan Muhammad, mulai Taufik Ismail, generasi-generasi sekarang juga ya, Habibur Rahman, Ahmadun, Helvita Narosa, Asman Adia, Ahmad Fuadi, Andre Hirata yang belum datang ke sini ya. Nah itu di sana itu mes relawan rumah dunia Abdul Salam. Ini juga mes sebelah sana, sebelah kanannya, sebelah sana juga mes. Nah ini ke sini ruang editing. Ini ruang editing. Ruang editing Rumah Dunia TV dan Golagong TV diproses di sini oleh relawan Rumah Dunia. Nah, sekarang yang mau lewat dulu. Nah, tadi area 500 meter pertama, sekarang yang 500 meter. Sebetulnya tanah yang saya beli ini dulu nih 500 meter. Nah, ini saya namakan nih areal ini Museum Literasi Rumah Dunia. Museum Literasi Golagong. Tuh simbol mesin tiknya. Tuh sini. Nah, tunjuk ya. Kenapa ada mesin tik dan sapu lidi? Mesin tik itu adalah lambang peradaban baru ya, pena. Kenapa ada sapu lidi? Sapu lidi ini adalah lambang, simbol bersatu, gotong royong. Jika talinya diubah, di setiap rumah ada sapu lidi. Kau harus mengikatnya kuat-kuat. Ini satu puisi saya itu ya. Nah, ini juga ini rongsokan nih. Nah, ini Museum Rumah Dunia, Museum Rumah Dunia aja, Museum Balada Siroy. Tuh lihat sini. Tuh Balada Siroy. Pelan-pelan ngegesernya. Pelan-pelan. Nah, terus ini. Sini naik. Semua merchandise. Nah, merchandise-nya lihat, ini memorabilianya ya, mudah-mudahan tahun ini jadilah difilmkan. Ini film-film yang gagal ya. Nah, ini merchandise-nya. Jika mau beli ada di saya sekarang dengan puisinya, lelaki harus pergi tapi juga harus pulang karena ada yang mengasihi dan dikasihi. Nah, semua ini sini nih. Foto-foto saya lagi di Burma. Ini di Soe di Nusa Tenggara Timur. Ini di mana ya? Di Mekong. Ini lukisan teman saya ya, Ali Bone. Ini saya naik sepeda nih. Naik sepeda. Nah, itu dia Singapura, Bangkok. Nah, tempat seperti ini sebetulnya kenapa saya buat, walaupun memang belum representatif ya. Mudah-mudahan nanti ada rezeki bisa saya bangun Museum Literasi Golagong yang megah seperti di luar negeri. Bagaimana para penulis di daerah itu mewakafkan
ya waktu, materi dan sebagainya untuk peradaban di masa depan. Jadi Museum Literasi Rumah Dunia ini memang belum sempurna. Nah, saya akan tunjukkan ruang kerja saya. Nah, ini juga isinya memorabilia. Tuh, ini ya ada yang dari anak saya, permainan-permainan anak-anak saya, boneka ini ya saya kumpulkan sebisanya. Walaupun sebetulnya banyak yang hilang. Nih, yang paling berkesan adalah ini. Majalah Hai, Pesta Pelajar tahun 91 ya. Ini tahun 90 yang ini nih. Pertama kali saya bergabung dengan Kompas Gramedia nih. Ya, nah ini saya sebut teras baca. Jadi siapa aja boleh baca di sini dan bukunya nggak boleh dibuang sini. Nggak boleh dibawa pulang maksudnya. Nah, ini buku puisi pertama saya sama Toto Esteradik dan Risa Volta. Jejak 3 ini stensilan, ini juga sama Toto nih berdua. Ini semua buku-buku puisi. Membaca Diri, Dunia Ikan, Kutanam Matahari di Halaman Rumah Kita. Ini Kota yang Ditinggalkan Penghuninya. Nah, ini yang Air Mata Kopi ini yang masuk 10 besar Hari Puisi Indonesia ini dengan Negeri Poci. Ini Gempa Literasi. Jadi ini teras baca. Yuk kita ke ruang kerja saya. Nah, lihat tuh, gerobak. Gerobak itu sate Padang. Kenapa saya simpan di situ? Nah, Museum Literasi Rumah Dunia ini ingin memberitahu bahwa pernah pada satu masa memang ada orang-orang marginal, orang-orang kecil yang berusaha mencari uang dengan berjualan. Sini. Nah, jadi ke sebelah sana, John. Saya di sini. Nah, ini juga salah satu tempat rekreasi, bisa baca. Kalau musim hujan nggak bisa. Sekarang sudah mulai musim kemarau, saya berani taruh di sini. Silahkan. Jadi lingkungan literasi di rumah saya coba ciptakan, bangun dengan istri saya supaya anak-anak kami yang 4 orang itu sehat, terutama sehat otaknya ya, dan itu disebarkan ke rumah dunia. Alhamdulillah. Sekarang sebelah sini. Nah, ini studio 1 untuk YouTube. Ya. Nih. Wih, mantap. Lihat, ini studio 1. Jadi saya bikin konten-konten YouTube seperti ini di sini sama istri, terutama yang love story. Jadi jangan lupa nonton terus Golagong TV. Oke, saya akan tunjukkan ruang kerja saya. Nah, itu mie cuangki kalau nggak salah ya, mie cuangki. Ini kerupuk. Jadi saya juga bisa ngopi di sini, baca. Ini menarik nih. Ini majalah Cisadane, ini yang in-house magazine ya, atau lokal. Ini Majas, lihat Majas. Horizon, sayang sekali ya Horizon tidak kita support. Harusnya nih sastrawan atau orang-orang Indonesia, anak-anak muda membeli. Insya Allah ini kalau membeli nggak akan bangkrut, nggak akan kolaps. Nah, Museum Literasi Golagong memang saya coba kondisikan semuanya serba literasi baca dan tulis, terutama agar orang-orang ingat bahwa perintah Allah yang pertama itu bukan berdagang, bukan bersolek, tapi membaca. Kemudian di dalamnya ada menulis. Kita ke ruang kerja saya. Lihat ruang kerja saya ya. Ya, cukup sesak. Jadi belum ada tempat, jadi buku belum bisa dipindahkan. Nah, gelap ya? Enggak. Oke, di sini. Jadi di sana, John. Nah, terakhir. Jadi kenapa saya membuat konten hari ini tentang Museum Literasi Golagong? Saya ingin memberitahu bahwa manfaat membaca dan menulis buat saya, terutama dengan kekurangan ya, tangan diamputasi pada usia 12 tahun ya. Nah, jadi sekali lagi, jika kamu menghayati surat Al-Alaq tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca kalam Iqra dan kolam itu,
insya Allah pintu-pintu rezeki akan terbuka. Insya Allah semuanya serba dicukupkan. Memang jangan bermimpi untuk kaya raya seperti Taipan, tidak. Tapi insya Allah Allah akan mencukupkan hidup kita. Cukup dengan teman, cukup dengan harta, cukup dengan segalanya yang ada di dunia ini. Insya Allah membaca dan menulis tidak akan membuat kita terpinggirkan. Membaca dan menulis insya Allah akan ditinggikan derajatnya, dan itu sesuai dengan proporsinya, jadi tidak akan berlebih. Allah memberikan kita jalan hidup. Kolagung TV, dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua. Tentang literasi semua ada di sini. Salam literasi.